Tahu nggak sih kalau sejarah itu seringkali jauh lebih terkoneksi dari yang kita bayangkan? Nah, kali ini kita akan coba telusuri sebuah narasi yang menarik banget, yaitu tentang gimana jejak-jejak awal Islam dan menurut sumber ini ya, kekhalifahan pertama kali sampai di Kepulauan Nusantara. Oke, coba deh bayangin. Jauh sebelum ada internet, lautan itu ya, jaringannya. Dan di abad ke-7, jalur perdagangan ini bisa dibilang jalan tol globalnya. Di sini bukan cuma sutra sama rempah-rempah yang ditukar, tapi yang lebih penting lagi, ide, budaya, dan keyakinan. Hal-hal yang ya pada akhirnya akan mengubah dunia. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Coba lupakan sejenak peta modern. Di abad ke-7 itu, dunia kita terhubung oleh jalur laut yang super sibuk. Dan tebak di mana pusatnya? Ya, Nusantara, tepat di jantung persimpangan peradaban. Jadi, ada jalur pelayaran internasional utama yang lewat persis di Selat Malaka. Coba bayangin deh, kapal-kapal dari dinasti Tang di Tiongkok, Kerajaan Sriwijaya di sini, di rumah kita sendiri, dan Khilafah Umayyah dari Timur Tengah, semuanya ketemu di perairan ini. Ini bukan cuma soal dagang loh, ini titik temu global. Nah, rute ini kan menghubungkan kekuatan-kekuatan besar masa itu, dinasti Tang, Sriwijaya, dan Khilafah Umayyah. Di tengah-tengah hiruk-pikuk pertukaran barang inilah ada barang bawaan lain yang ikut berlayar. Sebuah keyakinan baru dari Jazirah Arab yang dibawa para pedagang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Jadi, gimana sih persisnya? Menurut catatan ini, jejak pertama Islam itu muncul di Nusantara. Ceritanya ternyata dimulai bukan dengan pedang atau penaklukan, tapi lewat interaksi dari orang ke orang. Sumber ini bilang kalau Islam pertama kali diperkenalkan di abad ke-7 ya lewat para pedagang. Jadi penyebarannya itu lewat keimanan perorangan. Ini bukan satu kejadian besar yang boom langsung terjadi. Bayangin aja, ini lebih seperti rangkaian obrolan santai di tepi pantai, tawar-menawar di pasar, interaksi-interaksi kecil yang pelan-pelan membangun sebuah komunitas baru. Nah, ini dia poin kuncinya. Ada kutipan dari sumber Tiongkok yang bilang kalau di akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab itu sudah jadi pemimpin pemukiman Muslim di pesisir Sumatera. Ini penting banget loh. Kenapa? Karena ini bukan lagi soal individu-individu yang terpisah, tapi sudah jadi sebuah pemukiman, terorganisir. Ini nunjukin akarnya sudah mulai tertanam kuat, komunitasnya sudah cukup besar sampai butuh seorang pemimpin. Oke, dari komunitas pedagang, pertanyaannya gimana caranya Islam bisa sampai ke istana kerajaan? Nah, disinilah ceritanya jadi sangat spesifik dan menarik. Semuanya berawal dari sepucuk surat yang melintasi samudra. Kita lompat ke tahun 718 Masehi. Coba kita lihat situasi dunia saat itu ya. Di Eropa, dunia Islam lagi berekspansi. Di Tiongkok, dinasti Tang lagi jaya-jayanya. Dan di tengah-tengah semua itu, ada sebuah surat yang luar biasa dikirim. Dari mana? Dari Nusantara. Dan surat ini bukan surat biasa. Pengirimnya adalah Raja Srindravarman, penguasa Sriwijaya Jambi, sebuah kerajaan maritim yang sangat kuat di Asia Tenggara. Dan penerimanya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin Khalifah Umayyah. Bayangin, seorang raja dari Nusantara melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Dia kirim utusan bawa surat langsung ke pemimpin dunia Islam saat itu. Dan isi suratnya itu, wah luar biasa. Bunyinya kira-kira begini. Saya ingin Anda mengirimkan seseorang yang bisa mengajarkan Islam dan hukum-hukumnya kepada saya. Ini bukan minta bantuan militer, bukan minta perjanjian dagang. Ini adalah permintaan akan ilmu, pengetahuan. Sang raja ingin belajar Islam langsung dari pusatnya. Ini menunjukkan rasa penasaran intelektual dan spiritual yang tinggi banget untuk zaman itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya? 2 tahun kemudian, di tahun 720 Masehi, Raja Srindravarman diceritakan memeluk Islam. Kerajaannya bahkan kemudian dikenal sebagai Sribuza Islam. Menurut sumber ini, ya, inilah titik baliknya. Islam pindah dari pelabuhan ke istana. Dari keyakinan para pedagang, jadi keyakinan seorang raja. Dan yang penting, sang raja ini secara langsung menjalin hubungan dengan pusat kekhalifahan. Tentu, seorang raja masuk Islam itu satu hal. Tapi pertanyaannya, gimana keyakinan ini kemudian dilembagakan? Jadi sebuah struktur pemerintahan. Nah, proses ini nggak instan, butuh waktu berabad-abad.
Lihat deh lini masa ini. Ini nunjukin evolusinya dengan jelas. Dimulai dari tahun 720 Masehi saat Raja Sriwijaya diceritakan memeluk Islam. Lalu lompat ke 839 Masehi, Kesultanan Perak berdiri di era Khilafah Abbasiyah. Dan kemudian di tahun 1261 berdiri Kesultanan Samudra Pasai. Kelihatan kan perjalanannya? Dari konversi seorang raja sampai ratusan tahun kemudian berdirilah kesultanan-kesultanan Islam yang pertama. Dan coba deh perhatikan detail-detail kuncinya. Kesultanan Perak misalnya, didirikan di eranya Khilafah Abbasiyah. Lalu penguasa pertama Samudra Pasai, gelarnya Sultan, itu diberikan oleh Syarif di Mekah. Nah, menurut penulis sumber ini, detail-detail ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti adanya hubungan yang terus berlanjut antara Nusantara dengan pusat-pusat dunia Islam saat itu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih inti dari narasi yang kita telusuri ini? Apa artinya semua jejak ini kalau kita rangkai jadi satu cerita? Nah, ceritanya itu bisa kita lihat dalam 4 langkah. Pertama, ada koneksi, lewat jalur perdagangan global yang sibuk itu. Kedua, ada konversi, di mana para pedagang muslim membentuk komunitas dan terjadi keislaman perorangan. Ketiga, ada inquiry, atau rasa penasaran, dari seorang raja lokal yang secara resmi minta diajari langsung dari khalifah. Dan yang terakhir, puncaknya adalah institusi, yaitu berdirinya negara-negara Islam formal atau kesultanan. Jadi narasi ini pada dasarnya berargumen kalau semua ini bukan kejadian acak, tapi sebuah rangkaian jejak historis dari pengaruh kekhalifahan di Nusantara. Pada akhirnya, narasi semacam ini kan bukan cuma soal masa lalu ya. Ini menantang kita untuk berpikir lebih dalam. Bagaimana sebuah catatan sejarah, sebuah versi cerita, bisa membentuk pemahaman kita tentang identitas budaya dan politik sebuah kawasan. Dan yang lebih penting, bagaimana cerita-cerita yang kita pilih untuk kita sampaikan terus bergema sampai hari ini.